Halo guys, kenalin, ini namanya Pak Yusuf Harahap, pedagang es tebu yang ada di Sawit Seberang. Jadi hari ini kita bincang dulu ya guys, bincang-bincang asik dengan Pak Yusuf Harahap. Bagaimana sistem penjualan yang dilakukan oleh Pak Yusuf Harahap sebagai pedagang es tebu. Mulai dari bagaimana saluran pemasarannya, bagaimana lembaga pemasarannya, dan implementasi konsep 4 kegunaan yang timbul akibat adanya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pak Yusuf Harahap. Pertama, sebelum kita bertanya bagaimana saluran pemasaran yang dilakukan oleh Pak Yusuf Harahap, kita harus tahu dulu apa itu saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah salah satu komponen yang memiliki peranan penting dalam bauran pemasaran. Saluran pemasaran disebut juga sebagai distribusi atau flash. Tanpa adanya saluran pemasaran, konsumen akan kesulitan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya. Begitupun dengan produsen. Tanpa adanya saluran pemasaran, produsen akan kesulitan untuk menyampaikan produknya kepada konsumen. Saluran pemasaran dibagi menjadi 5. Pertama, produsen, konsumen. Kedua, produsen ke pengecer kepada konsumen. Ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen. Keempat, produsen, agen, pengecer, konsumen. Kelima, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Dari kelima saluran pemasaran yang ada, Pak Yusuf menerapkan saluran pemasaran yang pertama, yaitu produsen kepada konsumen. Karena Pak Yusuf sebagai konsumen atau sebagai penjual langsung mendistribusikan dagangannya kepada konsumen tanpa perantara. Rute alur pemasaran Pak Yusuf sebagai pedagang es tebu yaitu: pertama, bahan baku yang digunakan Pak Yusuf Harahap diambil dari kebun petani atau kebun masyarakat. Kedua, produsen mengolah menjadi es tebu. Ketiga, Pak Yusuf langsung memasarkan dagangannya kepada konsumen. Kedua, bagaimana lembaga pemasaran yang dilakukan oleh Pak Yusuf Harahap. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran adalah suatu badan atau individu yang melakukan pemasaran, menyalurkan jasa serta komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta memiliki hubungan dengan badan usaha. Jadi, Pak Yusuf tidak memiliki lembaga. Pak Yusuf melakukan pemasaran es tebu yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada para konsumen. Ketiga, bagaimana sih implementasi konsep 4 kegunaan yang timbul akibat adanya kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pak Yusuf Harahap? Pertama, yaitu kegunaan bentuk. Kita harus tahu dulu apa itu kegunaan bentuk. Yang dimaksud dari kegunaan bentuk yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan individu maupun organisasi dengan cara menciptakan dan mempertukarkan nilai satu sama lain. Jadi, kegunaan bentuk di dalam penjualan es tebu milik Pak Yusuf Harahap yaitu dari bahan baku tebu yang diolah menjadi air tebu atau es tebu. Selanjutnya yaitu kegunaan tempat. Tempat atau lapak yang dipakai oleh Pak Yusuf Harahap adalah milik Pak Yusuf Harahap sendiri. Tempatnya sangat strategis karena mudah dijangkau, dekat dengan jalan raya, dan dekat dengan rumah masyarakat. Selanjutnya yaitu kegunaan waktu. Produk es tebu yang dijual Pak Yusuf Harahap dibuka dari pukul jam 11 siang sampai dengan jam 6 sore. Es tebu Pak Yusuf Harahap sangat laku pada saat musim panas atau kemarau. Selanjutnya yaitu kegunaan kepemilikan. Produk es tebu Pak Yusuf adalah produk milik Pak Yusuf sendiri. Ketika konsumen membeli produk es tebu Pak Yusuf,
untuk memenuhi kebutuhan pembeli, berarti sudah merubah kepemilikan produk dari satu orang ke orang lain.